dan ditolak Mabes atau baru konsultasi dan dilempar ke Polda? Ya itu namanya kita tuh kan warga negara yang baik, kita datang ke Mabes untuk melaporkan para oknum-oknum tertentu, dan setelah kita berdiskusi panjang lebar, membawa alat bukti atau bukti-bukti yang ada, ya kan, bahwa hasil konsultasi itulah yang diarahkan ke sana, ya kita ke sana kan begitu. Jadi bukan ditolak, tetapi diarahkan supaya di konsultasinya kita ikuti. Tapi sudah ada membuat, Bang, ya? Sudah membuat LP atau Sudah sekarang sudah LP. Sudah LP dan lagi proses penyelidikan, Bang, ya? Ya, kita lihat biar penyidik dan sidik kita lihat, ya kan. Tapi ada pernyataan dari terlapor sendiri yang abang laporkan itu bahwa kertas dari ijazah sendiri itu bukan kertas ijazah itu, Bang. Itu gimana, Bang? Ya, kalau mereka itu kan katanya ahli, ya kan, ahli apa, ahli telematika, ahli forensik, nggak apa, pokoknya mereka ahli. Keahlian mereka tuh mereka gunakan bermanfaat kemaslahatan kan untuk masyarakat banyak. Persoalannya sekarang saya tanya, itu mereka tujuannya untuk apa sih? Ya? Bongkar-bongkar ijazah orang, bongkar-bongkar skripsi orang, tujuannya untuk apa? Hah? Tujuannya untuk apa? Itu mempermalukan, untuk menjatuhkan orang atau apa? Itu yang kita tidak setuju, karena dia indikasinya adalah mempengaruhi orang lain, menghasut orang lain supaya ada unsur kebencian, menyebarluaskan kebencian. Pasal 28 ayat 2 ITE. Tapi bukankah itu sebuah pembohongan publik, Bang? Jika itu benar terbukti, Bang, itu gimana, Bang? Maksudnya jika terbukti apanya? Gini, jadi kan pernyataan dari terlapor bahwa ijazah itu palsu atau Jokowi tidak pernah berkuliah gitu, Bang. Ijazah palsu itu tidak bisa disimpulkan, diputuskan oleh seorang ahli manapun. Namanya dikategorikan sebagai barang palsu, itu harus ada proses pengadilan, proses lidik dan sidik sampai ke proses pengadilan, putusan pengadilan. Jadi tanpa putusan pengadilan, tidak seorang pun berhak untuk menyatakan bahwa barang ini palsu. Itu nggak ada. Mau pakai hasil temuan ilmiah itu pun harus diverifikasi. Nah ini mereka-mereka ini oknumnya ini, mereka melaporkan atau mempublikasikan tanpa diverifikasi di pengadilan. Itu yang kita laporkan kepada mereka, karena mereka terburu-buru, tidak sabaran, tunggu proses hukum itu, bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu dinyatakan palsu berdasarkan hasil dari pertemuan-pertemuan mereka. Itu nggak ada masalah, mereka akan dipanggil sebagai ahli untuk memberikan keterangan ahli. Disitulah fungsi mereka, ahli itu bukan seenak-enaknya aja dia mempublikasikan sesuatu temuan dia tanpa verifikasi secara hukum, apalagi ini menyangkut dengan kepribadian, nama, reputasi, nama baik seseorang, itu nggak bisa. Tapi harus proses hukum. Kenapa Bang menyebut ada indikasi menghasut atau ya kan kita belum bisa menuduh, kita mengindikasi, ya kan, ini namanya dugaan menghasut. Itu orang-orang yang mendengar setiap hari di medsos mengatakan bahwa ini kebohongan ini palsu dan palsu bohong, lama-lama kan membentuk opini masyarakat. Akhirnya masyarakat menilai bahwa betul ijazah Pak Jokowi itu adalah palsu, padahal belum pernah dibuktikan, dan mereka itu yang menyebutkan palsu itu belum pernah melihat ijazahnya aslinya yang mana. Yang mereka lihat, yang mereka temukan itu adalah fotokopiannya. Di mana-mana mungkin kita bisa menyatakan barang itu palsu kalau yang fotokopi yang kita teliti. Itu nggak benar itu. Makanya saya mengatakan bahwa ilmiahnya, hasil temuan ilmiah kita hormati, tetapi tidak boleh mengatakan bahwa barang ini palsu tanpa proses hukum. Oke, Bang, Rizman Syahipar sendiri mengatakan dia tidak membenci Jokowi, tapi dia memperjelas mengatakan kalau ini memang 1.000 triliun, dia menyatakan dia yakin ini palsu karena setelah dia riset dan semuanya. Ini gimana nih? Barang aslinya saja dia belum pernah lihat. Asli barangnya dia belum pernah lihat, bagaimana dia bisa teliti, dia mengatakan bahwa itu palsu. Harus barang ini yang asli ini, itu yang dia harus diverifikasi. Pakai temuan ilmuwan apa, pakai cara apapun, dengan keahlian mereka bisa buktikan bahwa ini barang ini adalah palsu. Itu baru benar. Nah ini yang difotokopi, itu yang diteliti, yang diteliti dan mereka mengatakan bahwa ini barang palsu. Itu nggak benar dong. Barang palsunya mana, yang aslinya itu mana? Kan mereka juga belum pernah lihat, kecuali mereka sudah lihat. Tapi kan yang verifikasi itu harus melalui proses pengadilan. Tapi
yang menjadi polemik kan Pak Jokowi sendiri tidak pernah menunjukkan ijazah aslinya Pak. Dan termasuk salah satu di KPU yang waktu pendaftaran Pilpres kemarin sudah terhapus soal riwayat pendidikan Pak Jokowi dan termasuk riwayat pendidikan di UGM sendiri Pak. Itu Ya, gimana? soal terhapus dan tidaknya itu kan ranah mereka tuh. Kita nggak bisa lari ke sana. Yang paling penting kita mengatakan bahwa siapa yang mengatakan barang ini palsu dia bertanggung jawab untuk membuktikannya secara hukum. Nah, orang yang mengatakan palsu itu ijazahnya saja dia belum pernah lihat, bagaimana dia mungkin dia mengatakan itu barang palsu. Pakai metode apa? Hah? Katanya ilmiah, ya kan? Tapi kalau barang yang aslinya saja dia tidak pernah lihat, masa dia bisa buktikan bahwa itu barang palsu? Kecuali proses verifikasi. Melalui apa? Melalui badan yang resmi itu apa? Kejaksaan, kepolisian dan pengadilan. Baru bisa dibuktikan di situ. Mereka sebagai ahli itu akan dipanggil untuk meneliti sesuai dengan keahlian mereka. Mereka mengatakan bahwa ini barang ini tidak benar. Baru di proses hukum di sana baru ada putusan pengadilan mengatakan bahwa menurut bukti ini disimpulkanlah bahwa oleh majelis hakim bahwa barang ini adalah palsu. Nah, penetapan atau putusan seperti ini baru kita sebarluaskan kemana-mana bahwa ijazahnya adalah palsu. Sepanjang belum ada proses penyidikan dari kepolisian sampai ke kejaksaan maupun pengadilan, tidak bisa kita katakan bahwa itu palsu.